Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Pak Pierre. Insya Allah saya akan memberikan materi matematika untuk kelas 7. Agendanya hari ini tentang operasi bilangan bulat. Oke, dalam operasi hitung bilangan bulat ada aturan plus dan minus dalam operasi bilangannya. Dengan kondisi apabila suatu bilangan positif atau plus bertemu dengan bilangan positif lagi, maka dia akan menghasilkan bilangan positif juga. Terus kalau bilangan positif ketemu sama negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk bilangan negatif yang ketemu dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif juga. Tapi jika bilangan itu negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, itulah aturan plus dan minus dalam operasi hitung bilangan bulat. Oke, dalam operasi bilangan bulat ada sifat-sifatnya. Salah satunya operasi bilangan bulat sifat tertutup. Yang pertama, operasi bilangan bulat sifat tertutup dalam bentuk penjumlahan. Di sini ada 8 plus min 3. Nah, di situ plus ketemu sama min. Berarti hasilnya min. Nah, makanya hasil dari 8 plus min 3 sama aja, jadi 8 langsung dikurang sama 3. Hasilnya sama dengan 5. Untuk bilangan pengurangan di sini ada contohnya min 3 min 11. Jadi minnya ketemu sama min nih. Di situ akhirnya bentuknya jadi min 3 plus 11. Kenapa plus? Karena tadi aturan yang plus minusnya dibilang. Apabila negatif ketemu negatif, jadi hasilnya positif. Min 3 plus 11 sama dengan 8. Atau boleh diganti, boleh diputar. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya untuk bentuk perkalian. Ada 5 dikali min 2. 5-nya positif, min 2-nya berarti negatif. Jadi 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Kenapa? Karena bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Terakhir, pembagian ada min 20 dibagi min 4. Nah, min dibagi min hasilnya plus. Berarti min 20 dibagi min 4 hasilnya sama dengan 5. Oke, lanjut ke operasi bilangan bulat dengan sifat komutatif. Ya. Nah, di dalam komutatif itu ada bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kenapa pembagian nggak ada? Kalau di komutatif pembagian, kalau seandainya operasi bilangan pembagian dibentukkan komutatif, acak-acakan, nggak bakal bisa. Oke, di operasi bilangan bulat sifat komutatif penjumlahan ada min 5 plus 6 sama dengan 1. Punya utang 5 dibayarin 6, masih kembali 1. Nah, bisa diubah komutatifnya, sama aja 6 plus min 5. Nah, plus ketemu min hasilnya min, jadi 6 dikurang 5 tetap sama dengan 1. Oke, di situ bentuk perumusannya untuk bilangan penjumlahan komutatif A plus B sama aja B plus A, tinggal diputar doang, dibalik doang. Oke, untuk yang pengurangan komutatif 10 min 2 sama dengan 8. Ya, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Bisa diubah jadi min 2 plus 10 sama dengan 8. Punya utang 2, terus kita bayarnya 10. Kembali kan? Kembali 8. Itu untuk bilangan komutatif. Nah, perumusannya A min B sama dengan min B plus A. Diubah, diputer, tapi bentuk plus minnya atau positif negatifnya diubah juga. Oke, untuk perkalian komutatif, nah ini mah gampang, cuma tinggal dibalik doang. 50 kali 2 sama aja 2 kali 50. Hasilnya sama aja 100. A kali B sama dengan B kali A. Itu untuk komutatif ya. Oke, masuk ke operasi bilangan bulat sifat asosiatif. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Penjumlahan di bilangan asosiatif, di sini perumusannya A plus dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C tutup kurung. Contohnya begini, dalam kurung ada min 3 plus 6 tutup kurung ditambah 8. Nah, selesain dulu yang dalam kurung. Min 3 ditambah 6, punya utang 3, kita bayarnya 6. Berarti lebih kan, kembalinya 3.
Nah, tinggal 3 ditambah 8, hasilnya sama dengan 11. Oke, diasosiatifkan bisa berubah bentuknya. Sekarang yang dikurungin yang 6 sama 8. Min 3 plus dalam kurung 6 plus 8. Hasilnya sama dengan min 3. Nah, selesai nih hasil dari 6 tambah 8. 6 tambah 8 itu sama dengan 14. Punya utang 3, kita bayar 14. Lebih lagi, kembali lagi. Hasilnya sama dengan 11. Oke, untuk bentuk pengurangan, di sini bentuknya dalam kurung A min B tutup kurung A min C sama dengan A min dalam kurung B min C. Ini tinggal diputar-putar doang, sama kayak yang penjumlahan. Di sini ada bentuk dalam kurung 10 min 5 dikurang 2. Berarti 10 sama 5-nya dulu nih yang diselesain. Pokoknya yang ada di dalam kurung itu duluan yang diselesaikan. 10 kurang 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, 5 dikurangi lagi sama 2 hasilnya sama dengan 3. Next, perkalian. Bentuk perkalian asosiatif itu perumusannya dalam kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C tutup kurung. Atau hasilnya nanti ujung-ujungnya sama. Jadi A kali B kali C sama aja. Cuma mainin kurung doang. Oke, di sini contohnya ada 29 dikali dalam kurung 50 kali 2 tutup kurung. Sama bentuk seperti dalam kurung 29 dikali 50 tutup kurung baru dikali 2. Terserah kalian enaknya yang mana. Kalau kayaknya kalau seandainya 29 kali 50 kan ribet. Coba aja kaliin 50 kali 2 dulu, kan hasilnya 100. Nah, baru 100 tinggal dikali sama 29, hasilnya 2900. Itu bentuk perkalian asosiatif. Oke, next ada operasi bilangan bulat sifat distributif. Distributif itu dibagi jadi dua, ada distributif kiri sama distributif kanan. Nah, di sini distributif kiri itu perumusannya A dikali dalam kurung B plus C tutup kurung. Hasilnya jadi A kali B ditambah A kali C. Contoh, ada 4 dikali dalam kurung 9 plus 16. Ya kan? Nah, ini jangan selesain yang dalam kurung dulu. Kita ubah, kita pecah distribusiin. Karena kalau suatu operasi bilangan ada penjumlahan atau perkalian dan ada pembagian atau perkalian, berarti dahulukan yang perkalian dan pembagian. Sekalipun itu ada dalam kurungnya. Ya, makanya dibentukin ke sifat distributif. Hasilnya jadi dalam kurung 4 kali 9. Kita kaliin dulu 4 sama 9. Baru ditambah 4 dikali 16. 4 kali 9 hasilnya 36. 4 kali 16 hasilnya 64. Baru kita jumlahin. Hasilnya sama dengan 100. 36 tambah 64 hasilnya 100. Itu distributif kiri. Ada distributif kanan. Distributif kanan itu pendeskripsiannya dalam kurung A min B dikali C sama dengan A kali C dikurang B kali C. Contohnya begini, ada 46 dikali 75 dikali dalam kurung 75 min 35. Hasilnya sama dengan 46-nya dulu kita kaliin 75. Baru dikurang dalam kurung 46 kali 35. Jadi 2 kali tuh. 46 kali 75, 46 dikali 35. Sama kayak yang awal. Hasil dari 46 dikali 75 adalah 3450. Dan hasil dari 46 dikali 35 adalah 1610. Nah, kita kurangin deh. 3450 dikurang 1840. Oke, seperti itu. Itu bentuk operasi bilangan bulat dalam bentuk distributif. Jadi materi kita hari ini sampai di operasi bilangan bulat sifat distributif. Yang pertama tadi ada sifat tertutup, asosiatif, distributif, ya. Makanya dipahamin lagi, dicatat lagi materinya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Begitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.